Jadi kalau anak yatim, ya intinya kan mengajak mereka itu menjadi gembira. Tidak selalu santunan, tapi santunan salah satunya lah. Tapi yang lain-lain bisa kita lakukan. Misalnya kita ajak mereka makan di restoran, restoran yang biasanya mereka kalau anak yatim kita tahu diberi makan itu nasi kotak, tapi kalau kita ajak dia makan duduk di restoran, di mall yang bagus dan sebagainya, suasana yang baru, nonton bareng kalau ada film yang cocok untuk anak-anak yatim, itu juga kita lakukan. Bahkan kita ajak mereka belanja bareng di supermarket. Belanja bareng. Ya, dengan anak-anak yatim yang satu yatim itu, satu panti itu menggunakan satu kereta. Jadi belanja apa aja nanti tinggal kita hitung di kasir. Dan itu menyenangkan buat mereka, juga melatih kepemimpinan, melatih mereka memikirkan temannya dan seterusnya. Banyak program yang kita buat. Halo, hari ini saya dapat kesempatan luar biasa bisa ngobrol-ngobrol bareng Pak Jo. Halo Pak Jo. Hai, selamat siang. Selamat siang ya. Pak Jo orang yang humble banget. Saya kontak dan langsung bersedia untuk ngobrol-ngobrol dan dengan tujuan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik dan juga membuat rasa kebinekaan. Nah, kalau tentang jatuh bangun JNE dan tentang cerita bagaimana Pak Jo menjadi seorang mualaf, udah pasti udah ada di channelnya Riko Hwang dan juga sudah banyak media-media yang mengcover ya Pak Jo ya. Betul. Oke. Tapi ada satu dua hal nih yang saya pengen klarifikasi yang mungkin belum pernah diceritain. Sebagai contoh, yang saya dengar ketika Pak Jo menjadi seorang mualaf. Saat itu kenapa bisa menjadi mualaf adalah karena ingin menikah. Ya. Cinta yang luar biasa. Pertanyaannya, ada nggak sih peran dari seorang istri Bapak dalam kesuksesan Bapak? Bu Nurlela. Iya, saya pikir faktor istri memang selalu penting di dalam sebuah rumah tangga. Nah, ketika mencari pasangan dan sebagainya, tentu itu menjadi ukuran yang dipertimbangkan. Dan setelah saya memilih dan menjadi seorang mualaf, saya melihat istri saya lebih banyak mengambil posisi mendukung saya dan bisa menjadi teman bicara yang sangat menyenangkan. Lalu akibat dari kondisi seperti itu membuat saya bisa lebih fokus ke pekerjaan. Jadi karena tipe saya ini memang lebih suka menyelesaikan pekerjaan itu secepat-cepatnya, karena kemungkinan ada pekerjaan lain atau masalah lain di esok hari. Nah, masalah keluarga kalau itu tidak terlalu penting, itu biasanya tidak saya urus. Dan saya sangat bersyukur karena istri saya itu selalu menyelesaikan masalah anak-anak, masalah sekolah, masalah rumah, itu dengan semua keahliannya dia. Akibatnya ya saya bisa konsen dengan pekerjaan saya. Proses ini bukan bercerita soal 1-2 tahun, ini masalah puluhan tahun kadang-kadang. Puluhan tahun. Sampai suatu waktu saya juga harus menjadi ketua asosiasi, sehingga urusan saya sampai ke urusan industri dan sebagainya. Tapi karena istri saya fungsinya tetap prima, maka saya bisa konsen pada pekerjaan saya, pada tugas saya, yang akhirnya kita bisa melihat apa yang saya bangun seperti yang saya lakukan di JNE itu sampai hari ini masih bisa dianggap sebagai perusahaan yang jadi tuan rumah di negeri sendiri. Keren banget, keren banget. Nah, ketika Bapak memutuskan untuk menjadi mualaf, ada nggak sih resistensi atau ada nggak sih orang yang nggak percaya atau bahkan bullying ketika itu terjadi baik dari pihak luar maupun dari pihak dalam?
Iya, memang persiapannya itu perlu waktu yang cukup lama, pemikiran yang panjang. Tentu di dalam keluarga, sebagai keluarga yang tadinya lebih banyak arah keyakinannya itu di Katolik dan Kristen, tentu saya juga harus mempertimbangkan bagaimana pandangan orang tua. Tapi kebetulan orang tua saya termasuk yang tidak melarang, maka saya dapat kebebasan untuk memilih. Dan setelah itu justru saya merasa lingkungan tempat saya masuk menjadi Islam, lingkungan Islamnya itu lebih kelihatan lebih welcome untuk menerima saya sebagai anggota, dan banyak yang siap memberikan ilmunya, memberi pelajaran dan membantu lah. Kalau bullying itu mungkin kalau saya lebih merasakannya waktu saya masih kecil, ketika masih sekolah di SD, di TK, itu karena memang kebetulan saya fisiknya lebih kecil waktu itu, karena umur saya lebih masih belum umur waktu masuk sekolah. Jadi itu mungkin hanya karena fisik saja, akibatnya memang pernah dibullying. Tapi buat saya, apakah itu disebut sebuah perbuatan yang tidak menyenangkan? Tapi justru buat saya bullying itu membuat saya lebih mampu bertahan, lebih mampu menghadapi cobaan, dan itu saya syukuri sehingga membuat pekerjaan jadi lebih mudah. Tapi bener bully secara serius atau gimana? Ya, kalau mungkin bagi anak-anak itu ya lebih ke perbuatan main-main, bercanda. Tapi tentu bagi yang terkena ya tidak menyenangkan. Saya pernah pulang sekolah dengan sepatu tinggal sebelah. Tinggal sebelah ya? Ya, dan mungkin juga sekolah tiba-tiba celananya ditarik begitu. Itu ya kita alami. Tapi ya itulah bunga-bunganya buat saya syukuri itu semua, jadi membuat saya lebih kadang-kadang lebih waspada. Ya, alhamdulillah semuanya saya bisa jalani, dan semuanya saya syukuri, itu semua membuat saya jadi lebih mampu, lebih kuat. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar mengenai anak pembantu rumah tangganya Pak Jo, Pak Yanto ya. Iya. Kalau nonton mungkin bisa komen nih. Dan apa sih peran Pak Yanto itu sendiri ngebangun pribadi Pak Jo? Ada nggak kira-kira? Ya, Yanto itu umurnya seumuran, tapi kita sekolahnya berbeda. Saya bertemu dengan Yanto itu mungkin lebih banyak waktunya daripada saya di sekolah. Jadi artinya begini, jadi kalau ketika di sekolah saya mungkin dibully di sekolah, tidak punya teman. Tapi ketika pulang sekolah saya sangat gembira karena di rumah biasanya Yanto sudah menunggu, dia teman saya di rumah. Dan kita seharian itu bermain, kadang-kadang manjat pohon, mengejar layangan. Itu ya sehari-harinya kita itu berdua. Dan ketika dengan Yanto saya merasa lebih nyaman, dan Yanto itu termasuk orang yang selalu membela saya kalau kita menghadapi persoalan-persoalan. Itulah makanya kita cukup dekat sampai ketika kita berpisah waktu saya pindah ke Jakarta, sempat putus sebentar, tapi alhamdulillah setelah dicari-cari, akhirnya setelah puluhan tahun juga saya temukan kembali dia di Kampung Deli. Di situ kita merangkai kembali persahabatan itu sampai hari ini. Jadi Bapak udah sukses sampai balik ke Kampung Deli nyari Yanto? Iya, karena memang Medan itu kan juga salah satu kota yang kita punya cabang. Jadi saya memang kebetulan ke sana untuk menelusuri lah masa lalu kita. Dan apakah kemudian Bapak membantu Yanto untuk bekerja di JNE atau gimana? Kalau Yanto dia memang punya pekerjaannya sendiri. Dia
juga termasuk penarik, mungkin kalau di Jakarta ini metro mini begitu ya. Tapi sekarang dia karena sudah usianya juga, mungkin dia sudah pensiun, dia jadi bengkel sekarang. Pekerjaannya ya itu. Jadi saya menghargai apa yang dia sudah lakukan sampai hari ini. Yang jelas ya kita jadi bersahabat dengan anak cucunya juga jadi berkenalan. Tapi apa sih yang buat, maksudnya gini Pak, biasanya kan kita kan menganggap rendah ya, apalagi anak dari pembantu. Tapi kemudian Bapak pergi dan sudah berusaha sukses, dan kemudian masih nyari dan kemudian mau bergaul gitu, itu apa sih? Kita penasaran banget. Wah, memang itu sulit ya. Buat saya persahabatan itu tidak melihat mereka itu siapa ya. Dari dulu Yanto itu memang anak dari pembantu ibu saya, tapi saya melihat dia sebagai sahabat. Dan bahkan dia sering sekali menjadi pembela saya gitu ketika menghadapi persoalan di masa kecil itu. Dan bahkan ketika saya sudah berpisah suatu waktu, kemudian bertemu kembali, saya tuh sempat bertanya tentang kehidupannya, tentu saja sebagai teman, dan saya merasa mungkin waktu itu dia belum sanggup umroh gitu. Jadi saya tanya mau umroh nggak, dan dia bilang memang belum umroh. Lalu saya ajak dia berangkat tuh, bareng-bareng juga sama karyawan dari JNE karena kita ada programnya. Jadi saya sempat ajak dia umroh. Barangkali itu salah satu yang saya sering kenang, itu cukup berarti ya bagi kita yang beragama dan bisa menjalankan perjalanan ibadah. Mulia banget Pak. Banget. Salut. Alhamdulillah. Ya, dan Johari Zain Foundation. Saya baca-baca dan lihat visi misinya itu dahsyat. 99 masjid di seluruh dunia. Dan bukan hanya itu, tapi juga berbagi dan sedekah. Kenapa sih Pak berbagi dan sedekah itu penting buat pribadi Pak Jo? Oh ya. Iya, berbagi sedekah itu penting karena kalau saya belajarnya dari almarhum Bapak Suprapto yang mengajarkan tentang atau bercerita tentang salah satu surat di Al-Quran, surat Al-Ma'un, di mana kita diharapkan bisa berlaku dengan baik ya, sesuai dengan agama yang kita anut. Jadi agama itu bukan hanya ibadahnya saja, seremonial, tapi juga tingkah laku kita. Tingkah laku. Termasuk menyayangi anak yatim, memberi makan orang miskin. Itulah yang saya praktekkan selalu, beliau sampaikan dan saya praktekkan, dan itu menjadikan sebuah kesimpulan buat saya bahwa di dalam kegiatan komersial kita juga perlu ada kegiatan sosial, karena komersial saja itu tanpa sosial itu bisa tidak panjang umurnya. Jadi sesuatu yang bisa panjang umurnya adalah ketika dia menjadi berkah, dia menjadi berguna. Nah, pekerjaan sosial yang kita lakukan itu mudah-mudahan bisa jadi berkah kalau kita sudah lakukan juga sosialnya. Jadi kegiatan komersialnya itu bisa jadi berkah, bisa panjang umurnya kalau diisi dengan kegiatan sosial. Jadi yayasan itu kita buat supaya kegiatan komersial kita itu bisa berkah gitu. Dan itu saya lakukan melalui yayasan, dan yayasan ini juga sebagai sarana untuk mengajak orang-orang yang mau mempraktekkan dari umumnya orang berdagang tapi lupa untuk berbuat kebaikan, maka bisa melakukannya melalui yayasan kita. Boleh nggak sih kalau saya bilang JNE itu bisa sukses, salah satu faktor utamanya adalah karena berbagi dan sedekah, Pak? Iya, saya rasa banyak orang yang menyatakan seperti itu, yang mengatakan JNE itu menggunakan manajemen spiritual. Manajemen spiritual? Iya. Oke.
Memang Menarik itu salah satu yang orang percaya, karena di dalam prakteknya kita itu setiap kali kegiatan kita selalu ada anak-anak yatim yang kita undang, anak-anak yatim yang kita santuni, dan itu berjalan sudah 29 tahun sampai sekarang ini. 29 tahun. Iya, dan akan terus mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi kegiatan apa Pak? Dibawa anak yatim? Oh, macam-macam. Jadi kalau anak yatim, ya intinya kan mengajak mereka itu menjadi gembira. Tidak selalu santunan, tapi santunan salah satunya lah. Tapi yang lain-lain bisa kita lakukan. Misalnya kita ajak mereka makan di restoran, restoran yang biasanya mereka kalau anak yatim kita tahu diberi makan itu nasi kotak, tapi kalau kita ajak dia makan duduk di restoran, di mall yang bagus dan sebagainya, suasana yang baru, nonton bareng kalau ada film yang cocok untuk anak-anak yatim, itu juga kita lakukan. Bahkan kita ajak mereka belanja bareng di supermarket. Belanja bareng. Ya, dengan anak-anak yatim yang satu yatim itu, satu panti itu menggunakan satu kereta. Jadi belanja apa aja nanti tinggal kita hitung di kasir. Dan itu menyenangkan buat mereka, juga melatih kepemimpinan, melatih mereka memikirkan temannya dan seterusnya. Banyak program yang kita buat. Dan Pak Jo hadir? Ya, kalau di awal-awal saya pasti hadir. Karena sekarang ini kan saya udah jadi komisaris. Jadi saya mungkin tidak ikut hadir, tapi program itu masih jalan, yang saya pastikan. Bisa nggak sih Pak Jo cerita kisah nyata apa sih keajaiban dari sedekah di diri Bapak atau bisnis Bapak? Sebetulnya banyak ya, kalau kita telusuri, apalagi kalau kita teliti, tentu saja semua keberkahan, hikmah dari sebuah peristiwa itu yang semuanya sebetulnya datang dari Allah, dari Tuhan kita. Cuman kalau kita tidak dibukakan mata hatinya, belum tentu kita bisa melihatnya juga. Tapi kalau kita teliti, sebetulnya banyak. Cuman kalau saya ingin bercerita yang sangat kasat mata, di JNE itu adalah di tahun 98 ketika terjadi krisis ekonomi, kita melihat banyak orang kena PHK. Nah, kena PHK ini kan tentu saja banyak orang yang akhirnya mencari pekerjaan baru. Ada yang buka wartel dan bikin laundry dan sebagainya. Nah, JNE merasa kita ingin membantu juga. Kebetulan JNE waktu itu masih jalan, lalu kita menawarkan menjadi agen dengan modal yang seadanya. Bahkan dari JNE menyediakan timbangan waktu awalnya, itu mereka bisa buka bisnis pengiriman. Di tahun 98 itu memang masih kecil, bisnisnya masih kecil, orang ada yang mau, ada yang tidak, tapi banyak juga yang mau. Awalnya tidak begitu menguntungkan, tapi bisa jalan. Tanpa disadari, di tahun 2000 kita udah mulai melihat ada bisnis e-commerce gitu. Tahun 2000, oke. Online selling, Kaskus dan sebagainya itu mulai kelihatan. Dan di tahun 2010 kita udah bisa jualan 1 tahun 1 triliun. 1 triliun per tahun itu kemudian naik setiap tahunnya sekitar 30-40%. 30-40% per Iya, tahun? setiap tahunnya dari tahun 2010. Dari 1 triliun? Bukan dari 100.000 ya? Itu Iya. beda banget, susah. Iya, memang bisa tumbuh segitu cepat karena agen kita itu yang banyak. Karena itu cocok dengan model bisnisnya. Itu kan sesuatu yang menurut saya keajaiban dari sedekah. Waktu awalnya 98 kita bersedekah, menawarkan bisnis kepada orang tanpa tahu apa bisnis yang akan terjadi. Kita belum tahu waktu itu ada online selling gitu. Tapi setelah sekian tahun, mungkin 10 tahun kemudian, ternyata online selling itu menjadi sebuah model bisnis yang disukai sampai hari ini. Dan itulah yang membuat JNE posisinya sangat dominan ketika jaringannya itu cukup luas untuk mengambil customer-customer yang tersebar begitu. Wow, jadi karena sedekah tahun 98 benar-benar nggak tahu tuh Pak bakal ada online Belum selling. ada e-commerce, mungkin handphonenya masih gede-gede. Untuk nimpuk tikus masih bisa. Wah, nah belakangan ini kan saya lihat
di Instagram Pak Johari ada Johari Cup, Oh ya. ada pertandingan. Ya. Dan Bapak mention bahwa penting banget untuk silaturahmi dan kekeluargaan. Ya. Sedangkan 23.000 karyawan JNE itu kan banyak banget ya Pak ya. Untuk melakukan hal itu secara rutin, sebetulnya kenapa sih Pak penting kekeluargaan dan silaturahmi? Iya. Iya, saya rasa kunci dari sebuah keberhasilan itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi yang terbuka itu membuat kita jauh dari salah paham, gitu misalnya. Nah, sementara kita lihat bisnis JNE itu bisnis yang padat karya. Jadi jumlah karyawannya cukup banyak. Sementara mereka itu bekerja di titik-titiknya masing-masing. Jarang sekali mereka itu bisa saling bertemu. Dengan jumlah karyawan yang begitu banyak, tentu saja sulit membuat acara besar seperti itu. Tapi yang bisa kita lakukan itu kita mencoba mengumpulkan mereka dalam komunitas. Jadi ada acara salah satunya seperti Johari Cup itu kita bertemukan mereka di cabang-cabang olahraga. Mereka yang suka futsal akan bertemu dengan temannya dari cabang futsal, tapi dari cabang yang lain. Kemudian yang bulu tangkis dan seterusnya. Nanti sebetulnya juga ada acara-acara nyanyi misalnya, Nyanyi. JNE Idol. Kemudian ada yang kalau suka masak ya ada demo masak, kejuaraan masak, dan banyak hal lainnya. Ini yang saya pikir bagus kita lakukan itu, sehingga kita bisa menciptakan connectivity antara mereka dengan temennya. Connect ya jadinya ya. Jadi terjalinlah saling kenal, karena kalau mereka itu saling kenal, mereka bisa ingat temennya di tempat lain sebagai apa. Jangan sampai mereka itu lebih dekat kepada atau lebih kenal pelanggannya daripada kepada temannya gitu. Padahal temannya itu perlu diajak untuk kerjasama.